Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan telah adakan bagi kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Kami boleh bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru karena kami percaya rahmat-Mu baru bagi kami. Terima kasih sepanjang malam Engkau sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Dan karena itu sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Firman yang kami dengar, yang kami baca dari Alkitab tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati berkata amin. Mari kita membaca di Mazmur 129 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Terluput dari Kesesakan. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Saudara, ini Mazmur nyanyian yang dinyanyikan pada waktu melakukan ziarah. Ziarah adalah sebuah perjalanan rohani dari berbagai tempat menuju satu tempat, Yerusalem. Nah, dikatakan mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Lalu ada tanda garis ya. Dan saudara perhatikan di dalam garis pendek itu dikatakan begini, biarlah Israel berkata demikian. Jadi cara membacanya adalah seperti layaknya sebuah nyanyian, ada ref ya. Maka mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Ini adalah semacam core atau refrain yang akan diulang-ulangi sebelum masuk pada bait berikutnya. Mari kita lihat ayat 2. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Balik lagi ke mereka ya. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Ayat 3. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Ayat 7, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Ayat 8, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, di ayat 6 dikatakan begini, mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut. Setiap orang percaya pasti rindu
hidupnya diberkati Tuhan. Betul? Kita semua merindukan hal itu. Tapi sayang Bapak Ibu, kerinduan besar untuk mendapatkan berkat dari Tuhan tidak diimbangi dengan kerinduan untuk memberi atau menabur. Ini persoalannya. Sebab ada tertulis begini di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus menerima kebenaran ini. Amin. Ya, kita pingin diberkati secara luar biasa, tetapi kita tidak mau untuk menabur. Padahal sampai hari ini hukum tabur tuai itu akan selalu berlaku. Kita terlalu sering hitung-hitungan jika hendak menabur atau memberi, baik itu untuk pekerjaan Tuhan atau sesama, dengan menerapkan prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Mengeluarkan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi, iya kan? Nah, di dalam kehidupan beriman kita tidak boleh menerapkan prinsip ekonomi. Kenapa? Karena ini berbeda dengan prinsip Alkitabiah. Kalau prinsip ekonomi memberi sedikit untuk mendapatkan yang besar, yang banyak. Tapi prinsip Alkitab yang memberi sedikit, menerima sedikit, yang menabur banyak akan menuai yang banyak juga. Ya, kurang lebih begitulah pengertiannya ya. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas. Dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal. Dengan menabur sedikit diharapkan memperoleh yang banyak. Kita maunya menabur sedikit. Ya, kalau boleh sedikit kenapa banyak begitu ya? Kita maunya menabur sedikit mungkin ya. Sedikit-dikitnya gitu kan. Tapi kita mengharapkan tuaian yang sebesar-besarnya. Ada juga yang tidak mau menabur atau memberi, melainkan hanya suka menerima saja. Ini gak boleh. Di Kisah Rasul, coba kita lihat ya. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi prinsip Alkitabiah mengajarkan jika ingin mendapatkan tuaian yang banyak, kita harus menabur yang banyak pula. Bahkan orang yang menabur banyak tidak akan pernah rugi atau kekurangan. Coba kita lihat di Amsal pasal 11 ayat 24 bilang begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi orang yang menabur sedikit tapi ingin menuai banyak, sama halnya dengan orang yang menabur benih rumput. Rumput memiliki ciri mudah sekali layu, mudah dicabut, mudah kering, ya kan? Tidak tahan cuaca dan tidak memiliki kegunaan. Apabila rumput sudah kering, sudah barang tentu akan dibuang dan dibakar dalam nyala api. Memang Bapak Ibu ya, sedikit menabur benih rumput pada saatnya akan menuai padang rumput dan bunga-bunganya.
Namun semuanya tidak akan bertahan lama. Sebab dikatakan di Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita menabur ala kadarnya, hasil tuaiannya pun akan menyesuaikan. Karena itu taburlah benih yang baik dan berkualitas dalam pelayanan pekerjaan Tuhan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Taburlah yang maksimal, maka saudara juga akan menuai yang maksimal. Bahkan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Jadi kalau kita menabur yang besar, maka tuaian besar akan menanti. Amin. Kiranya kita menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kita bukan saja mendengar, tapi kita melakukan dengan taat. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan supaya kami menabur benih yang baik dan berkualitas. Kami tidak akan menggunakan prinsip ekonomi, sebab berbeda dengan prinsip yang tertulis di dalam Alkitab. Prinsip ekonomi menabur sedikit untuk mendapatkan tuaian yang besar dan banyak. Berbeda dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Maka kiranya masing-masing kami bisa menerima kebenaran ini dan kami lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat ini, dan yang bersiap untuk melakukan aktivitas di hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna, berkat Tuhan melimpah atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami